Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki minggu kedua bulan katekise liturgi. Di dalam ibadah bulan katekise liturgi ini, kita diajak untuk semakin dapat menghayati kasih serta kemurahan Tuhan Allah melalui sebuah perjumpaan antara Tuhan Allah dan umat-Nya. Oleh karena itu, mari bersama menyatukan hati, mengucap syukur kepada Tuhan, serta mengawali ibadah minggu ini dengan pujian KJ 4 ayat 1 dan 2. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi sumber pertolongan kita. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara yang terkasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjumpaan dengan sesama di dalam ibadah menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin menghayati kemurahan Tuhan Allah yang tercurah melalui kehidupan persekutuan. Adapun kasih serta kemurahan Tuhan ini sudah semestinya mendorong orang percaya bersedia mengasihi sesama dengan sukacita. Tema ibadah minggu ini menjadi komunitas yang mengampuni, mengingatkan kita pada salah satu panggilan serta konsekuensi sebagai orang yang telah menerima kemurahan Tuhan yang berkenan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah menerima kasih serta kemurahan Tuhan Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus, kita menerima panggilan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu dan segenap akal budimu, serta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Marilah dengan kerendahan hati kita membawa segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan karena belum mampu melakukan perintah-Nya, seraya memohon pengampunan atas segala dosa serta pelanggaran kita. Mari kita hening sesaat. Selesai. Mari kita naikkan pujian. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan menerima pewartaan anugerah pengampunan. Pewartaan anugerah pengampunan kita akan dengarkan melalui pembacaan kitab Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai dengan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepadamu, Tuhan, janji setiamu memelihara kehidupan kami. Marilah kita tanggapi janji setia Tuhan dengan memuji nama-Nya. Thank you.
Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali dan kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk bersama-sama bertelut di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau oleh karena kasih setia dan pekerjaan yang Tuhan nyatakan bagi hidup dan kehidupan kami. Kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menuntun kami semua, agar kami dimampukan menghayati dan meletakkan segala pengharapan, pergumulan, dan apapun yang kami hadapi saat ini melalui firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan anak-anak Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-35. Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu ia menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, semoga
hari ini kita masih merasakan berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Karena itu yang terpenting ketika kita menjalani hidup pemberian Tuhan dengan segala pergumulan yang terjadi. Dan pada kesempatan ini kita bersama-sama diajak kembali untuk merenungkan firman-Nya, hal yang mendasar dalam hidup dan ciri khas kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tema minggu kedua bulan katekese liturgi menjadi komunitas yang mengampuni. Tema ini kalau dipikir itu adalah tema yang usang. Tetapi sekalipun usang sampai sekarang pun tema itu selalu diangkat. Kenapa? Karena mengampuni akan terus kita lakukan sepanjang masih ada persoalan dalam hidup kita. Dan sampai sekarang pun kita akui kalau kita mau jujur akan selalu ada persoalan itu. Ya. Dan pengampunan itu adalah jalan utama untuk kita merasakan kasih Tuhan dan untuk kita mendekat kembali kepada sesama kita. Makanya tema ini diangkat kembali dalam kehidupan kita dan akan terus diingatkan kepada kita, apalagi kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu barangkali masih ingat nyanyian waktu kita kecil, atau barangkali saat ini juga masih ada yang nyanyi anak-anak kita. Ya. Nyanyian anak-anak yang begini. Si kancil anak nakal, suka mencuri timun, ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Nah saudara, nyanyian itu nyanyian jenaka, ya, yang menyegarkan sebenarnya. Tetapi kalau mau dicermati dari kalimat itu, sebenarnya kita telah mendidik anak-anak itu. Ini tanpa mendiskreditkan pengarang nyanyiannya kenapa bisa membuat seperti itu. Tetapi kalau itu kita cermati dan kita hubungkan dengan ayat yang kita sedang baca, kita sudah menanamkan soal tidak boleh mengampuni atau jangan mengampuni kalau ada yang salah melalui nyanyian itu. Nah, padahal kalau nyanyian itu diberikan terus-menerus kepada anak-anak kita, apakah kita tidak menanamkan kesulitan kita untuk mengampuni? Ya, biarlah itu menjadi pergumulan kita semua, karena kita tidak mungkin menghapus lagu itu. Ya. Tetapi bagaimana memperjuangkan pengampunan itu dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya yakin di antara kita hari ini pasti ada dendam di hati, atau barangkali ada yang masih dipendam oleh karena kesalahan-kesalahan masa lalu. Ya. Karena memang tidak mudah untuk mengampuni. Sebab apa? Kalau orang sudah mengampuni, ia tentunya tidak akan memikirkan lagi hal-hal yang membuat merasa geram, marah, kecewa kepada seseorang. Atau ketika kita bisa mengampuni dengan baik, ia tidak akan lagi mengungkit-ungkit masa lalu, mengungkit-ungkit dan mengangkat persoalan kembali ketika berhadapan muka dengan orang yang membuat persoalan dengan kita. Makanya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat ini, dalam ayatnya yang terakhir, baris yang terakhir, atau ayat yang ke-35, maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan mengampuni itu harus dengan segenap hati. Artinya apa? Artinya mengampuni itu tidak hanya lip service atau hanya di kata-kata. Ketahuan kok, kelihatan kok. Kalau orang mau mengampuni atau tidak itu kelihatan. Kelihatan di apa? Kelihatan di mimik muka. Kelihatan di tatap matanya. Ya, kenapa saya bisa bilang begitu? Kalau mimik mukanya itu tidak riang, tidak ceria,
salaman pun itu sambil cemberut, itu akan kelihatan bahwa dia sebenarnya masih tidak mau mengampuni. Kalau matanya ketika diajak mari silahkan bersalaman, masih kemana-mana, berarti dia juga belum 100% bisa mengampuni. Ya. Dari tanda itu sudah terlihat. Berbeda kalau orang salaman, tersenyum, bahkan ingin merangkul. Nah, dekapan itu bagian dari ketulusan. Matanya menatap dengan tulus, dengan ramah. Artinya bahwa ia sudah bisa menerima kenyataan bahwa hal ini menjadi jembatan untuk memperbaiki hidup dan kehidupan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengampuni adalah jalan Tuhan. Yesus telah melakukannya di kayu salib. Dan kenapa kita tidak melakukan itu juga? Kalau kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh bisa mengampuni dengan segenap hati, sama seperti ketika Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Itu yang pertama menjadi teladan kita bahwa Yesus sudah berkenan mengampuni kita, maka kita harus meneladan. Dan yang dikatakan Yesus, kalau kita mengampuni, jangan ada batas lagi. Sabar itu ya ada batasnya, Pak. ya manusiawi. Tapi bagi manusia Kristus, manusia kepunyaan Tuhan, tidak ada kata itu sebenarnya. Kenapa? Dalam ayat yang ke-22 Tuhan mengatakan, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Tidak ada batas yang kemudian, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, jadi belajarlah untuk tanpa batas. Ya, coba dibuang, orang sabar itu ada batasnya, Pak. Buanglah dalam pikiran kita. Ya, kesalahan apapun jangan lalu dipendam, karena itu juga batas kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, agar kita bisa seperti yang dikehendaki oleh Tuhan dalam mengampuni dalam kehidupan kita sebagai komunitas, karena kita tahu ketika kita berada di sebuah komunitas, baik di keluarga maupun di umat atau kepunyaan Tuhan, jemaat maupun masyarakat, pasti ada gesekan. Kita harus menyadari, kesadaran itu yang pertama adalah bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Ia mengampuni dan Ia telah memberikannya itu kepada kita. Maka kita harus melakukan. Ingat, kita sudah diampuni, maka kita harus selalu mengampuni. Sampai sekarang kalau kita sedang melakukan kesalahan, kita bersimpuh kepada Tuhan dalam doa pribadi kita. Dan kita merasakan Tuhan mengampuni. Kenapa kita tidak bisa? Yang kedua Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dan ini yang harus dilakukan setelah kita memahami bahwa Yesus telah mengampuni kita. Sebelum kita bisa mengampuni orang lain dengan segenap hati, ampunilah dirimu sendiri. Tidak hanya meminta ampun pada Tuhan, tetapi ampunilah dirimu sendiri. Apa maksudnya mengampuni diri sendiri? Ya, kita menyadari, kita mengakui bahwa kita tidak sempurna. Kadang-kadang kita ngeyel sendiri dengan sikap kita, kadang-kadang kita kaku dan sebagainya. Kita pengen menang sendiri kepada orang lain dan sebagainya. Nah, seperti itu. Termasuk kalau kita mengingat perjalanan kehidupan kita, melalui kultur kata kita, terutama kadang-kadang menyakiti hati seseorang. Maka ampunilah diri kita, karena ketidaksempurnaan yang kita jalankan. Ketika kita bisa mengampuni diri kita, maka kita pun akan bisa mengampuni orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, belajarlah untuk selalu bersyukur dengan segala hal. Termasuk belajarlah bersyukur bahwa ada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Belajarlah bersyukur. Mungkin ada orang-orang yang memang berwatak seperti itu. Karena Tuhan menginginkan kita untuk mengingat tidak semua orang baik. Kalau semua orang baik, yang baik bisa jadi tidak jadi baik. Bisa begitu, karena merasa, wah ini semua sudah baik lah, sudah lupa. Kenapa ada orang yang tidak baik? Supaya orang baik juga tahu diri, bahwa dirinya harus terus menjaga kebaikan yang diberikan Tuhan. Dan yang terakhir tentu kita berusaha untuk selalu menghadapi segala situasi yang kita alami dalam hidup. Karena dengan menghadapi kita tahu seberapa batas kesabaran kita. Dan seberapa kita harus terus melakukan, memberikan pengampunan itu dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui murid-muridnya waktu itu, dan melalui kehidupan yang telah diberikannya kepada kita. Maka dalam komunitas kita, di situasi yang sekarang, 4 bulan, menyikapi satu dengan yang lain berbeda. Mungkin kadang-kadang terjadi gesekan satu dengan yang lain. Ada kekecewaan barangkali, juga ada ketidaknyamanan. Namun melalui ayat ini, melalui firman Tuhan kita diingatkan bahwa hanya dengan mengampuni, hanya dengan pengampunan, kita akan mampu berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Itulah ciri khas komunitas Kristiani. Harus selalu ada pengampunan dalam setiap kesalahan diri sendiri, orang lain, dan siapapun yang berjumpa dengan kita. Karena kalau itu sudah hilang, apakah masih disebut dengan gereja? Apakah masih bisa disebut dengan jemaat Tuhan? Oleh karena itu menjadi perenungan kita semua, mari kita selalu belajar mengampuni, supaya dengan pengampunan Tuhan, pengampunan yang kita nyatakan, Tuhan pun akan mengampuni segala kesalahan kita, dan damai sejahtera akan dirasakan oleh semua orang. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah bersama dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di muka bumi, kita meneguhkan iman dengan mengucap pengakuan iman kita seperti dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita naikkan doa syafaat. Kami bersyukur karena Tuhan memperkenankan kami untuk mengingat kembali firman yang mendorong kami semua agar warna kehidupan Kristiani kami selalu dalam karya Tuhan dan kehendak Tuhan. Pengampunan adalah karya-Mu dan kehendak-Mu yang terjadi melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu juga mampukanlah kami untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami sadar bahwa sekalipun kami mempunyai apa-apa, bisa melakukan apa-apa, tetapi tidak semuanya bisa kami lakukan. Semuanya tidak sempurna, akan ada kekurangan, bahkan mungkin ada orang lain yang lebih baik. Oleh karena itu memahami keberagaman, memahami bahwa situasi kehidupan kami seperti yang kami alami, kami jalani, terutama dalam kehidupan bersama dengan umat-Mu, kehidupan di tengah komunitas masyarakat, pekerjaan dan keluarga kami, kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami jikalau ada persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah hubungan kami, supaya pengampunan Tuhan mampu kami lakukan senantiasa. Kami mohon berkat Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, mampukan mereka untuk senantiasa menjalani hidup pemberian Tuhan dengan segala persoalan, pekerjaan, dan cara kami membangun kehidupan keluarga masing-masing. Suami istri, kiranya senantiasa Tuhan mampukan untuk menghayati cinta kasih mereka. Terlebih, jikalau ada persoalan, mampukan untuk senantiasa menyatakan pengampunan Tuhan. Demikian pula dalam hubungan orang tua dan anak maupun sebaliknya. Tuhan mampukan kami mendidik mereka dengan hikmat Tuhan. Tuhan mampukan pula anak-anak kami untuk senantiasa berbakti melalui belajarnya, melalui pekerjaannya, dan melalui kehidupannya sehari-hari. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Demikian pula Tuhan, bagi anggota keluarga kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan kiranya memulihkan dalam upayanya, baik melalui obat, perawat, dokter, atau apapun yang sekarang diusahakan agar sembuh kembali, Tuhan berkati. Demikian pula bagi yang telah berusia senja, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Sekalipun barangkali sekarang hanya di pembaringan, Tuhan tetap menuntun dan memampukannya untuk senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa bagi bangsa negara kami di tengah situasi pandemi yang masih belum mereda. Tuhan mampukan kami dalam hikmat Tuhan, baik sebagai umat-Mu ketika kami masih harus terus mengupayakan untuk menjaga kesehatan kami masing-masing, maupun ketika kami bersama dengan masyarakat di mana kami tinggal, di mana kami bekerja. Mampukan kami untuk menjadi pionir dalam menjalankan protokol kesehatan, menjalankan peraturan-peraturan pemerintah agar kehidupan kami kembali pulih. Kami berdoa bagi para medis yang selalu berusaha menangani pasien, terutama mereka yang terkena virus corona.
Tuhan yang menolong dan menguatkan, Tuhan yang senantiasa memberikan semangat agar melalui pelayanan mereka siapapun yang sekarang terbaring sakit dapat kembali pulih dan pulang ke rumah melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Kami menyerahkan semua yang diupayakan oleh pemerintah bukan hanya berkait dengan pemulihan kesehatan, tetapi juga pemulihan ekonomi, menghadapi resesi, menghadapi persoalan-persoalan lain yang ada di muka bumi ini, yang ada di negara dan di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan tuntun dan kuatkan. Kami menyerahkan kehidupan kami dengan segala hal yang telah Tuhan berikan melalui tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya berkat dan kuasa kasih Tuhan menyertai kami semua. Di dalam kami merenungkan firman-Mu, terselip dosa kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan syukur kita dengan menghaturkan persembahan yang kita dasari dengan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi kami ya Tuhan, ketika Tuhan memberkati hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari, dan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah di bulan katekise liturgi ini. Agar kami semakin dapat menghayati kasih kemurahan Tuhan Allah, dan agar kami selalu berucap syukur kepada-Mu. Dan pada saat ini pula ya Bapa, kami membawa persembahan sedikit, kiranya Tuhan berkati, biarlah persembahan ini dapat menjadikan keluasan kerajaan-Mu di muka bumi, terkhusus di GKJ Sabdo Winedar dan sekitarnya. Inilah doa kami, ampunkanlah segala dosa kesalahan kami,
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah merasakan kemurahan Tuhan melalui firman-Nya, dan kita juga diperkenankan untuk menyatakan diri sebagai umat kepunyaan Tuhan yang berlimpah di dalam pengampunan. Oleh karena itu, dalam setiap pergumulan hidup yang kita alami, mari kita tunjukkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah dan menjalankan perutusan kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan ini. Kami bersedia menjadi saksi-Mu, Tuhan. Marilah kita rayakan ibadah kita di tengah kehidupan ini. Kami hendak merayakan ibadah kami di tengah kehidupan kami. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.